Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mega Fitriah, NIM 1805552402 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dan teman-teman saya dengan judul pembongkaran beserta analisa dan pemasangan kembali injektor nozzle motor diesel. Untuk rinciannya terdapat topik praktikum, tujuan praktikum, K3, alat dan bahan, dasar teori, prosedur dan pembahasan, kesimpulan beserta saran. Untuk yang pertama-tama, topik yang kami ambil adalah yaitu membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen nozzle dari motor diesel. Dan untuk outcome-nya, tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa diharapkan dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan komponen nozzle pada motor diesel. Di sini kami juga memperhatikan segi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti biasanya, sebelum memulai praktik, awali dengan doa, memakai baju praktik atau ketelpak, cari tempat praktik yang cukup luas dan terang, menggunakan alat kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur, berhati-hatilah jika menggunakan alat praktik dan dilarang menaruh alat kerja sembarangan, serta selalu membersihkan tempat kerja setelah pekerjaan selesai. Yang selanjutnya di sini ada alat praktikum beserta bahan praktikum. Yang pertama adalah kunci pas dan ring dengan ukuran 21 mm dan juga 24 mm, lalu tang cucut dan juga injektor nozzle motor diesel. Yang selanjutnya ini adalah dasar teori. Ini adalah kurang lebih di sini saya menjelaskan bahwasannya nozzle itu adalah bahan bakar. Nozzle bahan bakar disebut juga dengan pengkabut atau ada yang menyebut dengan injektor yang berfungsi sebagai menghantarkan bahan bakar diesel dari injektor pump ke dalam silinder. Dan pada setiap akhir langkah kompresi di mana piston itu mendekati posisi TMA, jadi dia mengalami sebuah pengabutan di mana itu adalah sebuah tugas nozzle, dan ini adalah bagian-bagian dari nozzle. Dan di sini ada nozzle yang telah kita bongkar ketika kita praktek. Ini adalah fotonya, lalu ini adalah bagian-bagiannya. Yang atas adalah nozzle holder, ada overflow pipe, adjusting washer, pressure spring, pressure pin, distance piece, nozzle needle, nozzle body, and retaining nut. Ini adalah bagian-bagian dari nozzle, dan jika dijadikan satu itu seperti ini. Next, lalu pengabutan nozzle itu ada bagaimana? Nah, pengabutan nozzle itu seperti tekanan bahan bakar dari injektor pump yang bertekanan tinggi untuk membentuk kabut. Itu biasanya bertekanan sekitar 60 hingga 200 kg per cm kubik. Dan tekanan ini mengakibatkan peningkatan suhu pembakaran di dalam silinder itu meningkat menjadi 600 derajat Celcius, dan pengabutannya adalah seperti ini. Biasanya ini pengabutannya tergantung sudut. Ada sudut-sudut di mana injektor nozzle itu mengabutkan. Ini seperti ini, sudutnya segini dalam pengabutan. Dan kita sudah mencapai ke prosedur praktikum. Mari kita bahas. Di sini jangan lupa mempersiapkan alat dan bahan. Lalu seperti biasa setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita menyiapkan sebuah item yang akan kita bongkar, yaitu injektor nozzle. Nah, di situ kami melepas komponen dalam terlebih dahulu seperti needle, spring, dan lain-lain. Itu satu persatu, yaitu seperti ini, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah bagian dalam dari komponen nozzle. Lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan sebuah pembersihan komponen di bagian dalam nozzle dengan menggunakan bensin. Jadi untuk alat-alat item-item seperti ini harus menggunakan bensin untuk membersihkannya agar tidak terjadi karatan jika kita memakai air. Lalu setelah kita sudah bersihkan, kita harus memasang komponen kembali dan melakukan pengetesan. Dan di sini kita juga harus memperhatikan berapa tekanan nozzle ketika nozzle dites melalui pump. Dan biasanya itu tekanannya itu normalnya itu lebih dari 150 PSI dan tidak kurang dari 190 PSI. Ini adalah gambar ketika kelompok kami melakukan pengetesan nozzle. Setelah kita amati,
baca dan catatlah angka yang ditunjukkan oleh jarum pada nozzle test pump. Dan di sini menunjukkan berapa, kita catat. Lalu kita juga diperlukan untuk mengecek kebocoran, apakah nozzle tersebut terdapat kebocoran atau tidak. Jika terdapat kebocoran, maka kita harus melakukan perbaikan untuk nozzle. Nah, bila jarum sudah menunjukkan angka yang sesuai standar, maka nozzle sudah dalam keadaan yang lebih baik. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu nozzle injektor yang kami gunakan setelah dilakukan pemasangan kembali dan dilakukan tes, terdapat malfungsi yang mana nozzle itu mengalami kebocoran pada tekanan kurang lebih 60 PSI dan dilakukan pemeriksaan kembali dan dites kembali. Namun kebocoran yang terjadi dikarenakan kurang rapatnya dalam pemasangan kembali nozzle yang mengakibatkan setelah teratasi kami menggunakan pengetesan kembali dan dapat digunakan kembali. Lalu tekanan nozzle tersebut bisa normal, yaitu kisaran 200 PSI yang menandakan terjadinya kesalahan saat menyetel posisi pegas. Setelah dilakukan pembongkaran dan pemasangan kembali, tekanan yang kami dapat berada pada tekanan normal yaitu 150 hingga 190 PSI. Dan ini adalah gambar kurang lebihnya. Di sini terdapat gelembung kecil karena terjadinya kebocoran. Ini adalah contoh yang salah ketika pemasangan kembali. Dan saran yang dapat kami lakukan adalah saat melakukan praktik pembongkaran, analisa, serta pemasangan kembali harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi human error yang menyebabkan nozzle injektor tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Jadi untuk melakukan praktikum dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Dalam segi standar operasional prosedur, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.